Selamat petang Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan pada kita semua kesehatan. Tapi juga daya juang untuk melampaui masa pandemi ini. Kita bersama merayakan Natal tahun 2020. Mari kita rayakan Natal ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau telah lahir di dalam dunia. Dalam hidup manusia. Kami yang miskin, hina. Kami yang tersingkirkan dari situasi-situasi tertentu yang menghimpit kami. Kami yang di tengah-tengah masa pandemi ini harus berjuang. Engkau hadir di tengah-tengahnya dengan wujud sosok sebuah manusia yang lahir di kandang domba, yang lahir di palungan, yang tidak dianggap siapa-siapa, yang juga sendirian. Hari ini Tuhan kami bersyukur karena lahirmu di dunia ini, maka hari ini kami memiliki semangat hidup lagi. Biarlah Tuhan, Natal tahun 2020 ini menjadi Natal yang terindah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh acara ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan Natal, yaitu lahirnya Tuhan di dalam dunia. Sebagai sosok manusia, sosok yang wujudnya bayi, artinya tanpa dukungan dari orang-orang di sekitarnya, dia tidak bisa apa-apa. Pertanyaannya, mengapa Allah yang Maha Kuasa mau lahir di dunia, mengambil rupa sesosok bayi, itu pun lahirnya di kandang domba, tempatnya orang yang miskin. Itulah solidaritas Allah yang Maha Kuasa untuk Anda dan saya, kita semua yang hari ini juga merasa berjuang dengan luar biasa berjerih, yang merasa sendirian karena kita di karantina, Anda yang sedang mengalami pergumulan berat. Hari ini Yesus lahir untuk Anda dan saya, sehingga Anda dan saya tidak perlu merasa sendirian. Anda dan saya tidak perlu merasa berputus asa. Sebab Tuhan mencintai seluruh umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama terima hadiah yang terindah dari Tuhan ini. Selamat menikmati perayaan Natal bersama 2020 dengan sukacita. Light in the darkness, my God, that is who you are.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Di kota Bethlehem telah lahir Yesus Kristus Putra Manusia. Mari kita menyambut hadirnya dengan hati yang gembira. Lihatlah di langit bintang timur bercahaya terang benderang. Malaikat turut bernyanyi riang, sambut lahirnya dengan cerah yang kasih. Kita ditebusnya dari dosa kegelapan. Dia bawa damai dunia. Marilah hai kawan bersoraklah kabar sukacita. Puji nama Tuhan Maha Cinta, Yesus sudah datang. Di kota Bethlehem telah lahir Yesus Kristus Putra Manusia. Mari kita menyambut hadirnya dengan hati yang gembira. Lihatlah di langit bintang timur bercahaya terang benderang. Malaikat turut bernyanyi riang, sambut lahirnya dengan cerah yang kasih.
kota Bethlehem telah lahir Yesus Kristus Putra Manusia. Mari kita menyambut hadirnya. Shalom, hari ini kita merayakan Natal secara online. Kita merayakan Natal bersama-sama dengan Gereja Nusuan, Gereja Masaran, dan juga Gereja Sorokenen. Saudara-saudara yang kekasih, kalau pada hari yang lalu, pada tahun-tahun yang lalu, kita bisa merayakan Natal di gereja bersama-sama dengan teman-teman, bersama-sama dengan anak-anak, anak pemuda, anak remaja, dan juga lansia. Kita sama-sama bersuka cita. Tapi pada tahun ini, pada hari ini, kita merayakan Natal secara online, secara di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya harap kami semua mengharap bahwa Natal tahun ini tidak mengurangi sukacita kita. Kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Kalau pada 2 minggu yang lalu, kita melihat sedikit sketsa tentang Bu Jum dan juga Pak Tommy. Nah, saat ini kita akan kembali melanjutkan apa sih ceritanya tentang mereka? Apa makna yang akan kita ambil dari cerita ini? Apakah Natal tahun ini akan sama berkesannya dengan Natal tahun kemarin? Kita akan melihat dan kita akan menyaksikan kehebatan mereka berdua dan juga teman-teman yang lain. Mari kita saksikan. Oh alah Gusti. Aku memang independent woman tenan kok. Kaya ngene iki nata dhewe. Esuk masak ya masak dhewe. Wis duwe bojo ora tau ngewangi. Gusti. Jane iki lelakon apa ganjaran ngono lho. Dadi wong lanang kok
rano regane blas. Sing ku ngoyo-ngoyo blas ra tau diregani. Blas rano ajine. Ngoyo apa to, Pak? Pak, ngoyo ora ngopo-ngopo, aku iki nganti kesel. Jane ya wis tak bukake dalan. Ning ya kok ya ijik ngersula wae. Ya iyalah, kesel kaya ngene ora sing wangi kok. Bonge wangi ngono lho, Pak. Lunggah-lungguh. Pak Tommy. Bojone ya. Monggo bojone, monggo. Monggo, Bu. Nara. Iya, Pak. Dari mana ini, Bu? Dari rumah. Oh, dari rumah. Iya. Monggo. Ya, terima kasih. Tak lihat ini dagangannya. Saya mau cari lawuh buat anak-anak, Bu. Oh, ya, Iya. monggo Bu dipilih mau yang mana? Ada nasi? Nasi ada. Tapi sebentar tak lihat ke dulu yang anget. Oh ya, Wah, belum mateng Ibu. Nunggu Boleh. dulu enggak apa-apa ya, Bu? enggak apa-apa. Ya. Nanti saya minta dibungkus ke tahu. Apa aja? 2 Iya. sama tempe sama itu ya, Bu ya. Oh iya. 2, Ya, tak masing-masing bungkuskan. 2. Nggih. Ya, sama Nggih, Bu. sambal jangan lupa. Oh iya, Ya. siap. Terima kasih. Itu aja Iya, Bu, Bu. nggak nambah lagi. Nanti tak pikirin lagi, Sek, Oh, Pak. ya. Nanti siapa tahu ada lagi dagangannya yang datang. Enggak cuman ini toh, Pak. Ya, nanti masih ada. Nanti masih lagi. ada, Bu. Oh ya. Terus penak ya, Pak, sekarang ya, Pak. Wah, sudah punya angkringan baru. Iya. Sudah. Oh, saya belum nyelameti loh. Oh. Selamat ya, Pak. Iya. Bu, Terima Oh kasih iya, Bu. terima semoga kasih, Bu. lancar. Iya. Laris manis Tanjung Kimpul diberkati terus. Amin. Amin. Ini semua kan berkat itu dari apa? Tim jaga Jaga. warga, Oh, ya. jaga warga. Warga. Ya, jaga Masih warga. muda. Tapi Loh, kenapa tapi, Pak? Kok nggak semangat gitu toh, Pak? gimana ya Bu ya? Saya itu udah berusaha keras loh Monggo, Bu. Bu. Terima Diminum kasih dulu ya, Bu. sambil nunggu Terima nasi. kasih. Mari Bu. Ya, diminum, Bu. terima kasih. Nanti tak minumi. Saya itu sudah berusaha keras loh Bu. Tapi kok yo rasa-rasanya itu masih kurang terus loh Bu. Oh ya, enggak boleh gitu, Pak. Semua berkat itu harus disyukuri. Apalagi masa pandemi gini ya, Bu ya. Orang susah loh, Pak, cari pekerjaan. Pak Tommy bujung, dimodali seperti ini. Wah, itu berkat yang luar biasa sekali. Lah nggih to, Bu. Tapi saya ini ya masih ngerasa kayak dikasih cobaan terus gitu sama Tuhan. Apalagi kalau inget Bapak itu, Bu. Kenapa Aduh, Bapak Ibu? nggak pernah bantu saya, Bu. Masa iya toh, Pak? Enggak, Bu. Kasihan Tadi itu ibunya. yang ngomong gerobak kesini itu siapa? Dah ampun, Oh, Pak, disuruh, nurung Bu. tok aku esuk wis masak, wis nyepake dasar. Terus yang nyapu siapa? Lho, Pak, Disapu. wis nyapu Ngambil air semono siapa? tok ae sambate. Sudah, Pak. sudah Bu, Pak, sudah. Tuh, Pak RT datang loh, Bu, Pak. Iya, Ada apa ini kok rame-rame? Pak RT. Biasa Pak RT. Biasa rame, Enggak, Pak. biasa padu. Keren banget nih, Pak. Wah, iya. Dari mana nih, Pak? Ini kan saya dari... mari duduk. Mari silakan loh. Duduk, Mang. Anggap aja warung sendiri. Wah, kok malah saya yang milah itu. Wah, wes. Ya. Bujum, kopi 1. Oh iya. Ya, Iya, Pak. Malam-malam ngopi nanti nggak bisa tidur loh, Pak. justru itu untuk bekal tidur. Oh, malahan. Ini kan saya barusan dari tempatnya Pak Seto. Pak Seto. Pak Itu loh Seto. yang rumahnya Jajar itu loh. Oh, yang di ujung itu ya, Pak? Ah. Oh, iya, Pak. Iya. Tuh. Oh, apa sakit, Pak? Oh, enggak. Nggak sakit terus? Ya kalau sakit-sakitan tuh dari dulu beliau memang sering sakit. Iya, Pak, iya. Tapi ini sehat. Oh. Sehat. Nah, ya sudah lama nggak ketemu ya, cerita-cerita banyak tentang pengalaman hidup seperti apa. Wah, saya itu merasa terinspirasi oleh kisah-kisah beliau. Oh iya, ya, makasih Bu Jum. Mari Pak RT. Oh ya. Terinspirasi karena wah, beliau itu ternyata pejuang yang gigih ya. Tangguh ya, Pak. Ya, bukan pejuang melawan
negeri asing gitu enggak, tapi melawan seorang company. ayah yang ternyata luar biasa. Gimana ceritanya, Pak? Nah, gini ceritanya. Oh iya, Pak. Shalom jemaat GKI, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat Natal 2020. Saya Stefanus Setobudi Saroso. Saya mempunyai 2 putra laki-laki dan cucu 3 orang dari istri yang sangat kami cintai, yaitu Ibu Lindawati. Selama hidup, hadiah yang saya punya yaitu pertama kali saya mendapat Tuhan Yesus. Saya pun percaya bahwa saya pun milik Yesus. Saya kepunyaannya Yesus. Biarpun dalam suka, dalam duka, di dalam kekurangan, di dalam segala sesuatu, dalam keadaan saya kesakitan, saya beriman bahwa Kristuslah yang menopang kehidupan saya. Saya merasa Tuhan selalu menyertai saya. Lalu hadiah selanjutnya, Tuhan telah mempertemukan saya dengan istri saya Lindawati, dan akhirnya kami berkeluarga. Bahkan di dalam kehidupan kami saling mendukung. Bukan saja istri mendukung, anak-anak pun mendukung kami. Demikian pula kakak-kakak kami, adik-adik kami satu, selalu memperhatikan satu dengan yang lainnya. Pada tahun 1978, kami berdua menikah. 1 tahun kemudian, kami dikaruniai seorang anak putri. Kami amat gembira dan senang. Tetapi setelah pulang dari rumah sakit, 1 hari kemudian, anak kami yang bernama Funglan tidak mau minum ASI, tidak mau minum susu kaleng. Ia selalu menangis. Akhirnya kami membawa Funglan, anak kami, ke dokter anak. Dokter meminta Funglan untuk diopnam di rumah sakit. Anak itu selalu menangis karena sakit dengan wajah yang kebiru-biruan. Setelah kurang lebih 40 hari lamanya, akhirnya dokter itu mengetahui bahwa anak saya mempunyai kelainan jantung. Klep jantungnya bocor. Saya bertekuk lutut, berdoa, minta Tuhan tolong anak saya. Saya bertekuk lutut kepada Tuhan. Mohon Tuhan mau menolong anak saya. Ya, lewat 70 hari anak saya di rumah sakit. Anak saya diminta oleh Tuhan. Saya amat sedih. Berbulan-bulan saya tidak ke gereja beribadah. Sebagai protes saya kepada Tuhan, anak yang sudah diberikan hanya diberikan waktu 70 hari. Saya mendampinginya. Kami berdua
tidak bisa apa-apa. Protes pun tidak ada gunanya. Tapi setelah berbulan-bulan, setelah banyak majelis pendeta menghibur saya, akhirnya saya pun sadar bahwa itu kehendak Tuhan yang terbaik. Jikalau anak tersebut masih hidup, dia akan mengalami cacat jantung, yaitu bocor. Biar itu nanti bisa dioperasi di luar negeri, di Belanda menurut dokter. Tapi jari tangannya yang kencang begini karena dia menahan sakit dan menangis, ditusuk-tusuk jarum, ditusuk-tusuk venanya untuk memasukkan infusnya ke dalam, dan jarumnya itu berkali-kali tidak tepat sehingga anak ini menderita kesakitan dan menangis dengan tegang tangannya begini. Nanti kalau dia lahir sampai dewasa, sukar kembali ini, maka dia memberikan jalan yang terbaik bagi saya, bahkan bagi anak saya. 2 tahun kemudian, Tuhan mengaruniakan kami berdua anak laki-laki. Kami beri nama Seto Andri Wibowo dengan berat badan 4 kilo 150 gram. Istri saya mengalami banyak kesukaran. Anak tersebut sukar keluar, amat besar. Saat itu sungguh menderita istri saya. Setelah dioperasi, langsung dokter meminta saya mencarikan darah sebanyak 5 botol. Pada botol yang terakhir, istri saya mengalami demam, panas sekali badannya. Kami berempat, saya sama istri, mama kami, mama mertua kami, berdoa di depan tempat tidurnya, mohon Tuhan tolong juga. Akhirnya pada hari yang ketiga, panas dari istri saya mulai turun. Tuhan mendengarkan doa saya, istri saya sembuh. Satu tahun kemudian, di saat anak saya hampir merayakan ulang tahun yang pertama, saya masuk rumah sakit di Surabaya 40 hari lamanya. 1 bulan kemudian saya kembali ke Surabaya untuk kedua kalinya masuk rumah sakit. Kali ini rumah sakitnya lain dari rumah sakit yang lalu. Saya di sana di opnam 30 hari lamanya. Saya berseru kepada Tuhan, saya mohon Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan saya. Saya kewalahan dan mengeluh karena sakitnya. Terasa sakit sekali. Di dalam segala sakitnya, di segala penderitaannya, segala usahanya, baik itu melewati dokter, melewati tabib, melewati ramuan-ramuan obat, bahkan melalui doa pun, sepertinya semua sia-sia, menjadikan saya putus asa. Saya berpikir, apakah saya ini akan lumpuh karena sakit terus-menerus? Apakah saya tidak boleh memelihara anak saya, menghidupi anak saya, membesarkan anak saya? Karena dalam keadaan sakit saya tidak bisa bekerja sama sekali. Akhirnya saya ambil putusan nekat, kalau saya mati, ya sudah. Tapi kalau saya sembuh, puji Tuhan, saya mengalami sakit berkali-kali, banyak usaha,
sepertinya sia-sia. Sangat sakit sekali. Segala usaha sudah saya jalani, tetapi sepertinya membentur atap yang buntu. Ya, syukur kepada Tuhan. Saya masih diberi hidup. Saya sembuh. Ya, mungkin Tuhan ada rencana lagi untuk saya. Melalui perayaan Natal pada hari ini, ada pesan Natal yang saya sampaikan. Ingatlah, Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya, harus kita miliki. Dengan demikian, kita pun menjadi milik Yesus dan kita pasti akan diselamatkannya. Yang kedua, sayangilah keluarga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Melalui mereka, kita mendapat suatu dukungan dari kasih sayang mereka. Di saat kita sakit, siapa lagi orang yang terdekat kepada kita yang akan menolong kita selain anak, istri? Tentu, saudara-saudara pun ikut memperhatikan semuanya. Terima kasih kepada Tuhan yang mempunyai segala-galanya yang sudah menolong saya. Semoga pesan Natal ini menjadi suatu perubahan hidup yang baik bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian. Nah, itu ceritanya. Weh, Jan. Ternyata Pak Seto itu bisa melewati semua perjuangan hidupnya ya Pak, dengan seluruh kebesaran hatinya Pak ya. Dengan keluarga mendukung. Ya. Itu dia bisa melewati itu, hebat ya Pak ya. Saya sebagai laki-laki, sebagai ayah harus meneladan pengalaman beliau. Sungguh pengalaman beliau menjadi inspirasi buat saya betapa kalau kita bisa hidup sekarang ini apapun, sesulit apapun kondisinya itu adalah anugerah dari Tuhan. Betul Pak. Dan tadi kata beliau bahwa keluarga itu adalah juga hadiah atau hal yang paling berharga. Seburuk apapun itu yang paling baik, yang paling cocok untuk hidup kita. Jadi kalau punya keluarga ya disayang-sayang, dieman. Iya Pak. Nah, ya. Ini dari tadi kok kopi belum diminum-minum, eman-eman. Kok Pak ya Pak, diminum dulu. Ya, ya. Kopinya mantep ya Pak. Kok adem? Oh, ada. Ini es kopi berarti. Oh, Pak. es kopi. Ya. Kan dari tadi Bapak RT cerita terus. Oh iya, ya ampun, saya sampai lupa. Ini Kenapa, kan Pak? sudah malam. Belum Saya Pak. setelah ditunggu-tunggu istri, makanya tadi nggak sadar kopi jadi dingin. Sudah malam, saya cerita terlalu banyak ini ya. Ya udah Iya, kalau Pak. gitu, Ya, saya Pak, tak pamit mari, dulu. Pak. Mari Pak, monggo Ya, Pak. mari. Hati-hati Oh Pak. iya, Tiga lali. Walaupun Ya, RT ya harus bayar toh Pak. Makasih. Pak. Ya, ya, ya. Makasih ya, makasih ya. Ya. Pak RT lucu ya Bu. Iya. Apa sering lupa toh Bu kalau ngopi? Yes, udah tua Bu, aku yang maklum. Pak RT kayak gitu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya
sinarmu, bawa harapan dan damai, bahagia di kabut. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Nanti aku tahunya tambah 2 ya. Tahu ini Tahu apa, goreng aja. Oh, tahu goreng ya. Yang Bu. masih anget ya, Bu. Masih enak, Bu. Tambah cabenya juga. Oh iya, tak kasih banyak nanti. Sambel aja yang banyak. Oh, sambelnya aja yang banyak. Nggak Iya. suka pedes ini, Bu. Iya, Juni. Bu. Bu, Nggih. teh hangatnya.
satu nggih. Oh ya, Sama gorengannya jam 4. gorengan 4. Ya. Oh iya Mas. Makasih, Sebentar Mbak. ya Mas, Ya. duduk dulu. Oh, laris manis, Bu. Lumayan Bu, puji Tuhan. Pandemi gini tapi ya enggak sepi ya, Bu ya. Puji Tuhan Bu. Pak, udah berapa lama toh Pak ini, Pak? Ya baru ya Bu ya. Baru Bu. Hmm, Nih ya, saya jualan berapa hari ya? Tapi kan lancar terus toh. Oh, lancar. angkringan baru tuh kan mesti diburu ya, Pak. Wayahe patroli. Wes, Pak Linmas ini Linmas kayak ada. Pak. Wah, Pak Linmas. angel iki kandhanane. Angel pripun Pak? Dodolan karo sing tuku nggak pakai protokol kesehatan ini. Pada tidak takut Covid apa gimana? Oh, masker. Aduh, saya Maskernya punya Pak. dipakai. Pakai toh Pak, masker ini loh. Mas, nggak bawa masker? Apa Pak? Nggak bawa masker? Oh, lupa Pak tadi Pak, maaf. Tuh, Nggak. kemana-mana harus bawa masker ya. Oh iya Pak, tadi kelupaan mau makan. Ya udah, untung saya bawa masker ini. Wah, Saya kasih dikasih satu. masker loh, Bu. Oh iya, makasih ya Pak ya. Ya Pak. Apik ya, Bu. Apik men, Pak, maskernya, Pak. Iya itu dari Pak Bayan. Besok saya dikasih ya, Pak ya. Boleh Bu. Saya kan tiap hari udah pakai, Pak. Siap Bu. Patroli Pak. Iya nih. Wah. Suruh Pak Bayan patroli. Oh. Iya Nah Pak. ya Pak ya. Saya itu di sini itu kan menjemput rezeki Pak. Masa nggak boleh toh Pak? Boleh-boleh aja Pak Tommy. Yang penting kita semua harus menjaga protokol kesehatan. Jadi aman, tidak terserang COVID. Saya tadi di TV suruh ngasih hand sanitizer untuk warungnya Pak Tommy. Wah, lumayan, Bu. Biar aman semuanya. Dapat Makasih berkat loh, Pak. lagi, Bu. Amin. Gratis. Gratis. Pak Linmas, Ya, saya mau nanya. Yang paling utama kalau orang COVID itu kelihatannya seperti apa, Pak? Gejalanya utama, Pak? ya. Setahu saya ya Bu, gejala awal COVID itu demam. Demam, panas ya, Pak? Panas. Berapa sampai berapa itu, Pak? Kalau 38 itu sudah harus hati-hati. Oh, Dilanjut batuk, batuk. lalu dadanya terasa sesak. Oh. Wah, itu perlu waspada. Makanya kita semua perlu memakai masker karena penyebaran COVID melalui air liur yang muncrat. Aduh. Lewat batuk, lewat bersin. Oh, Gitu ya, Pak? Iya, betul. Harus Obatnya kelapa wae Mas jagangan. harus disolasi, Pak, itu, Pak. Aduh, iya maksudnya gitu, Pak. Duh, kayak meneng wae iki piye? Ya ampun. Mas, Masnya lagi sakit ya? Bu, hati-hati, Bu, disemprot sih, Bu. Kemarin habis Aduh, piye toh, Bu? kehujanan. Aduh. Aduh, Ngeri. kalau ngeri. lagi sakit, mending di rumah aja Mas. Iya, Oh, betul itu. ya ampun. Oh iya, iya Pak. Waduh, piye ini? Ya Pak, maaf. Ya kalau gitu saya pulang dulu Pak. Enggak. Mari Bu, maaf ya Bu ya. Ya, mugi-mugi nggak sehat Mas. Bayar dulu no. Oh iya Bu, Lihat lupa. dulu itu. Iya, Rugi sampai saya. lali. Bu, disemprot loh, Bu, uangnya. Ini Bu. Aduh, Awas Bu. Pak. Virus iki Maaf ya Bu. piye? Mari Pak. Iya, iya, Pak. Cuci tangan, Bu, jangan lupa cuci tangan. Saya iki sire Pak Lin Mas iki sik mau. Yang ngeri ya kayak gini nih. Iya, ngeri, Pak. Duh, kok bisa begitu ya? Lah iya nek nulari kancane piye masih kae. Pak Limas, Nggih, Pak Tommy. kalau positif corona ngoten niku Pak, itu sembuhnya apa ya? Susah ya Pak ya? Bisa sembuh Pak Tommy. Yang penting telaten dan sabar. Seperti kisah teman saya yang kena COVID lalu sembuh. Ceritanya begini. Pada waktu masuk itu tanggal 30 Maret, itu terus kemudian saya kan diinfus. Saya setelah analisa, kesalahan saya itu pada waktu diinfus saya tidak minum air putih. Minumnya sedikit sekali, akibatnya tanggal 31 itu drop luar biasa. Terus jadi 31 sudah krisis, tanggal 1 April super krisis. Jadi
demam menggigil, tidak tahan, tidak bisa bernapas jam 3 pagi. Oke, saya ngebel panik. Coba, kalau Anda ditutup hidungnya panik enggak? Panik, tidak bisa napas. Langsung panik attack, pencet susternya datang, nggak bisa bernapas, suster nggak bisa. Langsung dikasih masker oksigen, terus kemudian susternya kelihatannya telepon dokternya juga, terus kemudian saya harus dites analisa gas darah, coblos dalam gitu ya, nggak keluar darahnya, sampai melentung, sampai bengkak hitam melentung seperti bola pingpong. Di sini 3 kali tidak berhasil, sini tidak berhasil, sini tidak berhasil, 7 kali tidak berhasil. Susternya bilang, Bapak ini kurang minum. Loh, harus minum dong. Kalau diinfus, tidak punya pengalaman sakit. Dokter tidak tahan. Saking tidak tahannya itu sampai nulis surat terakhir untuk istri, pesen-pesen gitu ya. Pesan kalau mati harus diapain, harus begini. Kalau saya mati, saya tolong nanti dibakar, ditaruh di Delingan. Delingan itu antara Karanganyar dengan Tawangmangu. Jam 4 ketika demam, saya panik attack, saya sudah langsung evakuate. Maksudnya evakuate itu saya tidak mau di Indonesia. Karena Singapura kemungkinan hidupnya paling tinggi. Ditolak sungguh-sungguh. Lah, saya beruntung setelah minum air putih itu menggigil lagi, terus susternya bilang, jangan air biasa Pak, air hangat. Minum air hangat lagi. Jadi saya pakai masker oksigen, sudah pakai penapasan Wim Hof. Itu membuat kadar oksigennya tinggi dan membuat kita kalem, jadi rileks. Terus kemudian minum air. Jam 4 saya minum VCO, Virgin Coconut Oil. Menyembuhkan juga. Jadi jam 4 saya minum VCO, minum air putih total 1,5 liter hanya dari jam 3 pagi sampai jam 6.30, jam 6.30 ke belakang terus. Dan keluarnya air itu langsung perasaan rasanya lega plong. Kemudian jam 7 diambil darah lagi sudah bisa. Pakai tangan kiri, langsung keluar. Hati yang gembira itu adalah obat. Kalau kamu patah semangat, itu meremukkan tulang. Tapi pada waktu itu, terus kemudian, gimana ya supaya saya bisa hati yang gembira? Ternyata gini, kalau saya baca WhatsApp, nonton siaran TV yang penuh berita dan penuh angka, nonton World Odometer, yang mati berapa, yang sembuh berapa, yang kena lagi berapa, itu under pressure. Jadi caranya gimana nih ya? Oh, saya ingat pelajarannya dari Anthony Robbins, guru saya. Di mana Anda fokus, di mana energi mengalir. Kalau kamu fokus kepada hal yang mengkhawatirkan, hatimu khawatir. Khawatir itu penting untuk kita waspada. Tapi kalau sudah kena, please deh, jangan fokus ke yang khawatir. Kalau sudah kena, fokus bagaimana sembuh. Saya hanya fokus kepada orang-orang yang positif, dan begitu saya dengar tadi bahwa hati yang gembira tadi, saya mulai. Apalagi yang membuat selain fokus, gerakan, nada suara, sama keyakinan. Gitu ya. Jadi 4 yang mengubah emosi seketika. Gerakan saya mulai bergerak ceria, mulai senyum, mulai tangan ke atas. Kemudian berikutnya gerakan mulai keyakinan. Keyakinan itu apa? Saya ngasih arti ini. Hidup kita itu kan terserah kita memberi arti. Kalau kita salah memberi arti, emosinya salah. Kalau emosinya salah, tindakannya salah. Tindakannya salah, hasilnya salah. Hasilnya salah, nasibnya salah. Nasibnya salah, hidupnya salah. Nah, saya memberi arti. Kok saya dikasih sakit duluan ya? Oh, mesti Tuhan menyembuhkan duluan juga, supaya saya bisa nyemangatin dan motivasi orang lain. Padahal waktu itu belum sembuh. Jadi dikasih keyakinan, dikasih sakit dulu nih supaya sembuh, supaya nyemangatin orang-orang yang sakit ini supaya sembuh. Mulailah saya nyanyi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Nah, susternya datang, saya ajak joget-joget, saya ajak nyanyi. Dokter nyanyi dulu. Kita motivasi orang yang lain. Ternyata, Pak, saya wawancara dokternya, susternya, cleaning service-nya, mereka tuh nggak pulang. Enggak, nanti nularin orang di rumah. Jadi tidur di rumah sakit. Iya, waduh. Jadi betul, Anda bisa jadi OTG, kena 80% orang tanpa gejala, yes. Tapi Anda nularin loh. Nularin ABCD, Anda nggak ngerti loh. Jadi Anda bawa dosa lebih banyak karena Anda matiin orang lain. Kalau Anda sendiri yang mati, selesailah. Ngeyel, Anda tanggung jawab, mati sendiri, selesai. Tapi kalau Anda nggak mati, nularin orang lain. Jadi nasihatnya begini loh, jangan deh sekarang itu jaga jarak, kemana-mana pakai masker, biarkan landai dulu, biarkan rumah sakit kosong dulu, bisa nangani something happen. Anda tidak tertangani, diletakkan doang di gang-gang, terus gimana? Jadi nomor 1 tetap berkat Tuhan, begitu ya. Tapi banyak orang dikasih berkat Tuhan, dia tidak mau menerima. Karena dia marah sama Tuhan, dia negatif thinking sama Tuhan, begitu ya, terus kemudian nyalahkan Tuhan, terus kemudian kecewa terhadap situasi, akibatnya sebetulnya dia sehat pun matinya cepat. Halo, saya Atung Disewaringin mengucapkan selamat Natal 2020 untuk Jemaat GKI, Nusukan, Masaran, dan Sorogenen. Semoga semangat Natal membawa kedamaian dan keberkahan untuk kita semua. Sehat selalu, jaga kondisi, dan terus tetap semangat. Saya Tung Disewaringin mengucapkan salam dahsyat.
Nah, itu kesaksian dari Pak Tung Desem Waringin. Pernah sakit lalu sembuh. Makanya kita perlu waspada. Kenapa? Karena siapa saja itu bisa kena. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan, orang biasa, semua itu bisa kena. Anak-anak juga bisa kena, Pak? Bisa kena, Bu. Makanya jangan disepelekan. Yang bahaya itu kalau OTG. Apa OTG, Pak? Orang tanpa gejala. Dia sebenarnya positif tapi tidak ada gejalanya. Kalau kemana-mana bisa menular. Kalaupun terus positif, jangan panik. Tapi juga jangan dirahasiakan. Tidak boleh delik ya, Pak ya? Tidak boleh delik. Ya. Harus lapor supaya dirawat, diisolasi, dan disembuhkan. Jadi yang lainnya juga aman, tidak kena virus. Jadi orang sakit COVID itu memang bisa sembuh ya, Pak ya? Bisa sembuh. Ya, puji Tuhan. Berarti harus percaya pada Tuhan. Betul. Terus sama hati yang gembira adalah obat ya, Pak, tadi ya, Pak ya? Seperti Pak Tung Desem Waringin sampaikan tadi. Makanya supaya pandemi ini segera berakhir, pengen toh segera berakhir? Iyalah, Pak. Kita Susah menjaga kerja, Pak. Semuanya. Pakai 3M. 3M. Apa itu 3M, Pak? Ember. Memakai masker. Oh, bukan. Maskeran. Mencuci tangan. Oh ya. Menjaga jarak. Oh, jaga jarak. Saya udah jaga jarak dari tadi sama Pak Tommy. Tapi kalau Pak Tommy sama Bu Jum ya enggak apa-apa toh, Pak? Apa, nek suami istri enggak apa-apa. Oh iya. Kalau jaga jarak berarti ada masalah, Bu. Oh iya, Pak. Bahaya itu. Sana, Pak, enggak boleh jaga jarak berarti. Nah, yang selanjutnya seperti tadi Pak Tung Desem katakan, Tuhan itu nomor 1. Berserah kepada Tuhan dan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Betul. Iya, Pak. Iya, Pak ya. Terima kasih nih, Pak. Kita dapat kuliah nih, Bu. Iya. Informasi yang sangat berguna loh. Ya, sudah, yang penting kita semua harus waspada. Boleh buka warung tetapi tetap protokol kesehatan. Gempon, kalau pamit riyen masih ada tugas keliling. Monggo. Iya. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Hati-hati, Pak. Waduh. Wah, untung bisa sembuh ya. Iya, Pak, Bu ya. Semoga-moga masih kayak orang corona lah ya. Oh iya. Hati-hati loh, Bu. Nanti dilap-lap sama detol ya, Bu ya. Nanti dilap loh, Pak. Pujian semua bagi nama
Sabar, Bu Jum, sabar. Lah saya itu capek kok bubu. Bapak nggak mau bantuin saya. Yo Ya, Pak, gentenan saya toh, juga Bu. baru keliling ngawasi kok, Oh, Pak. iya. Oke, iya, nanti saya Nanti siap. yang belum ya? Yuk. Ya. Waduh, Pak, Bu. Pak Waduh, Hendri. ini rame gini ya. Iya, Pak. Wes, Malam, puji Pak. Tuhan, puji Tuhan. Ya. Selamat malam, selamat malam. Malam, Pak. Wah, niki sepedangane komplit niki. Saking apa Pak? Ya, nasi bandeng sama nasi bandeng. oseng. Nanti dibungkus nggih, Bu. Berapa? Dari mana nih, Pak? 2. Oh ya. Nah, saya itu kan keliling-keliling jadi pengawas itu loh, Bu. Jadi Pak, hati-hati, Pak. ganjel iki. Pak. Sampai Kaget aku loh. gepeng itu. lho, Pak, nanti Pak Tominya. Ya toh. Iya, Bu. Jadi saya itu kan pengawas ya toh. Nah, saya tadi dari ngawasi RT 1, 2, 3 sampai 479,518. Banyak mentok, Pak. Pak, Mbok sedikit aja. Ya, pokoknya muter-muter, Bu, saya. Gitu ya. Gitu. Nah, makanya ketika saya muter-muter daerah sini, saya inget loh, ini kan ada wedangan baru. Nah, makanya ya Wah, udahlah. masih kinclong nih, Pak. Betul, saya Iya. kesini nyoba juga sekalian, gitu ya. Atau mai pripun wedangane? Ya, puji Tuhan, Pak. Ya, dengan adanya wedangan ini ya kebutuhan sehari-hari saya tercukupi, Pak. Wah. Buat makan ya bisa. Dan juga pada kesempatan ini saya pengen ucapkan terima kasih, Pak. Buat itu apa? Programnya jaga warga. Iya, itu, Pak. Saya juga terima kasih sekali loh Pak. Karena ini saya jadi lebih bisa bersyukur Pak. Apalagi tadi ada Pak RT sama Pak Linmas kesini cerita-cerita tadi. Tadi kesini toh Pak RT? Iya, kesini, Pak. Oh, Allah. Iya. Pantesan saya cari di rumah kok enggak ada. Lah, wong dari jalan-jalan ke rumahnya Pak Seto tadi, Pak RT. Ternyata kesini toh Pak RT. Iya. Pak RT. Ya, nanti saya ke sana. Ya, wes. Di itu, Pak, tadi Pak Tommy sama Bu Jum Gersulo tuh, Pak. Terutama Pak Tommy tuh, Pak. Sudah punya usaha baru gini loh. Iya. Kok Gersulo terus. Tapi ya puji Tuhan, Pak. Sudah dapat pencerahan dari Pak RT. Pak Linmas dapat hand sanitizer ya, Bu ya. Ini nih ya. Wah, sekarang Gratis ini, sudah. Pak. Iya, sumringah sekarang, Pak. Makanya itu Pak Bu, saya ini kan cuma meneruskan berkat Tuhan. Supaya Bapak Ibu terus diberkati. Amin. Dan pokoknya satu hal yang harus diingat, tetap semangat ya Pak Bu. Semangat. Meskipun tetap ada pergumulan, tetap semangat. Betul. Karena Tuhan pasti akan buka jalan. Amin. Ya? Amin. Amin, Pak. Saudara-saudara, gambaran dari Pak Tommy ini merupakan gambaran realitas dalam kehidupan ini yang tidak bisa dilepaskan dengan namanya pergumulan, permasalahan, dan situasi yang tidak ideal. Bahkan dalam saat ini pun kita merayakan Natal dalam situasi yang tidak ideal. Namun meski demikian, kita mengingat bahwa peristiwa Natal merupakan peristiwa yang luar biasa. Bagaimana peristiwa Allah sendiri mengaruniakan anaknya tunggal menjadi hadiah untuk kehidupan kita semua. Saya teringat saudara-saudara di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan yang menarik adalah pesan ini disampaikan telah lahir bagimu. Artinya apa? Artinya adalah ada pemberian. Dan itulah hadiah yang luar biasa. Dan kita rayakan saat ini dengan peristiwa Natal. Nah saudara-saudara, Natal ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, kenapa kok luar biasa? Karena bagaimana Tuhan sendiri menjadi manusia. Artinya apa? Dia memiliki solidaritas. Artinya apa? Artinya dia betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dirasakan oleh Anda dan saya. Dia juga mengalami kelaparan, dia mengalami kesedihan, dia mengalami capek, dia mungkin mengalami frustasi. Tetapi yang menarik adalah bagaimana Tuhan Yesus sendiri bisa melalui keadaan itu semua dan tetap berjalan di dalam terang firman. Dan yang kedua adalah kita memperingati Natal. Artinya adalah Natal adalah pemberian, hadiah bagi kita bahwa Tuhan Yesus itu Immanuel. Artinya adalah beserta Anda dan saya saat ini. Beserta di saat yang tidak ideal, beserta di saat yang capek, beserta di saat dimana kita menghadapi pergumulan
yang mungkin saat ini kita rasakan. Namun disitulah Tuhan Yesus hadir. Oleh sebab itu saudara-saudara, di tengah situasi yang tidak ideal ini, kita ingat Tuhan Yesus hadir. Hadiah Natal yang indah ketika Tuhan Yesus beserta Anda dan saya menghadapi ketidakidealan ini. Selamat merayakan Natal dan selamat merasakan kehadiran Kristus. Dan disitulah kita memiliki kekuatan untuk menghadapi keadaan apapun juga. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu ya Pak, Bu. Makanya Natal ini harus semangat ya. Semangat ya Pak. Oh ya dah, saya juga mau nemoni Pak RT tadi itu ya. Oh iya. Ya, Pak. Bingkisan saya mana? Oh ini. Mana? Yang ini Pak, ini Pak. Oh yang ini. Ya. Udah, ya wis matur nuwun sangat ya. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu Mari ya. Pak, hati-hati di jalan ya Pak. Ya, Pak. Oke, yuk. Bu, nasi saya sudah. Nasinya. Weh, kok urung mateng Pak, wis mbok copke urung Pak? Masa toh dari tadi loh Bu. Walah, durung tak copke Pak. Alah, piye toh Bu? Nunggu lagi ya Pak. Nunggu lagi Bu. Tehnya udah. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu
hari ini. Persembahan sukacita Natal dapat dilakukan melalui transfer di rekening di sebelah saya. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, acara Natal telah berakhir. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita menerima berkat Tuhan di rumah kita masing-masing dan melanjutkan hidup kita di masa yang akan kita jelang. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah pemelihara hidupmu. Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan menjaga segenap usahamu dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin.